Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Sabtu. Semoga yang menonton YouTube kembali lagi saya doakan selalu diberi kesehatan, umur panjang, apa yang diinginkan, dicita-citakan tercapai. Amin ya robbal alamin. Semalam ada yang datang ke rumah konsultasi. Pak, saya didatangi orang, ditagih. Katanya saya punya utang kurang lebih 10 tahun yang lalu 15 juta. Terus saya sebenarnya lupa. Saya pernah terima uangnya. Terus saya suruh buat pernyataan tanggal 20 ini Desember ini saya harus bayar, kalau tidak akan diproses hukum. Kurang lebih surat perjanjian atau pernyataannya begitu. Ini bagaimana Pak ya, sedangkan saya benar-benar nggak punya uang dan saya lupa bahwa saya pernah terima uang atau tidak. Oke. Hutang apapun ceritanya harus dibayar. Hutang apapun ceritanya harus dibayar. Ada pidananya nggak sih? Kalau hutang piutang, keperdataan yang ada. Apalagi sudah pernah sudah pernah bayar. Itu perdata. Apakah dengan surat perjanjian atau pernyataan bisa nggak dipidana? Belum cukup menurut saya, unsurnya belum cukup. Karena perjanjian itu bisa dibuat kapan saja. Contoh, malam ini Abdul datang ke rumah saya, Bang, saya pinjam uang 100 juta. Terus saya bilang, Abdul, kalau malam ini nggak punya uangnya, besok pagi saya transfer, bagaimana? Oke. Tapi malam ini kamu tanda tangan ya kwitansi atau tanda terima uang. Tanda tangan Abdul. Besok paginya saya lupa. Abdul nanya, lupa terus. Akhirnya Abdul udah malas lagi nanya. Tapi Abdul sudah tanda tangan. 10 tahun kemudian saya nagih Abdul. Dul, kamu pernah pinjam uang sama saya 100 juta. Ini buktinya. Tanda tangan ada Pak RT, RW. Wah, mulailah debat sama Abdul. Pertanyaannya tadi sama dengan tadi, ilusis tadi, kwitansi tadi, bisa nggak menjarain Abdul? Bisa nggak itu? Menurut saya nggak cukup, belum cukup. Harus ada bukti lain tambahan, harus ada bukti lain. Contoh, transfer, ada bukti transfer, atau dia terima uang di foto, itu bukti lain. Kalau cuma perjanjian aja tidak bisa, belum cukup unsurnya. Dan saksi-saksi juga harus ada. Jadi kalau hanya perjanjian aja belum cukup unsurnya. Dan kalau itu hutang, itu pinjam meminjam, apalagi sudah pernah dibayar, ya pidananya juga tipis loh. Jadi untuk saudara-saudara yang mau meminjam atau mau meminjamkan, harus benar-benar jelas dan terang. Karena salah satu syaratnya harus jelas dan terang. Jelas dan terangnya apa? Tadi jelas pinjamnya siapa yang minjam. Terus terang uangnya memang benar ada. Kalau uangnya belum pernah ada bukti pinjam, belum pernah ada bukti lain, nggak bisa dengan modal kwitansi memenjarakan orang, nggak semudah itu. Unsurnya belum terpenuhi gitu loh. Oke, sekali lagi, di YouTube ini untuk mengajari, untuk kita sama-sama belajar bagaimana sih perbuatan hukum itu, biar unsurnya masuk, biar kita tidak sama-sama ketipu dan nipu. Jangan ketipu dan nipu, jangan kita nipu. Jadi hukum-hukum ini harus benar-benar ditegakkan. Kalau memang uangnya belum pernah nerima, ya nggak bisa begitu saja orang dengan dasar kwitansi mau nagih, dengan dasar
ucapan mau nagih tidak bisa hukum. Hukum itu perlu bukti dan saksi. Kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada saksi, ya tipis gitu loh, tipis mau pidanakan, tipis untuk masuk unsur pidananya. Sekali lagi pesan, pinjam meminjam harus jelas, harus ada bukti, harus ada saksi. Bukti tidak bisa satu, minimal 2. Jadi dengan perjanjian aja kurang, terus ditambah lagi dengan foto atau dengan bukti transfer dan sebagainya. Dan nggak usah lagi pinjam-pinjam ke rentenir atau bank plecit kalau orang kampung bilang, itu sudahlah, itu dapat membunuh. Jadi segala macam cara orang-orang untuk menjerat. Itu aja pendapat hukum dari saya, Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.